Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Puspitasari dengan NIM 0205200074. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang zina, qazaf, dan sarikoh. Apa sih itu zina? Yang pertama, zina. Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan di sini unsur-unsur zina itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu wati yang haram, yang pada wanita yang bukan istrinya atau hambanya. Yang kedua itu ada itikad jahat atau sengaja, yang dimana pada saat ia melakukan perbuatan tersebut, ia tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang haram. Dan lalu itu ada dasar keharaman zina itu terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 16. Dan lalu pada materi ini, sanksi itu pada perbuatan zina itu bertahap, mulai dikurungnya di rumah hingga mati dan dicaci maki. Itu terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 15 dan 16. Alat bukti zina itu ada berapa? Ada 4, yaitu yang pertama saksi, kedua pengakuan, ketiga karena, dan yang keempat itu li'an. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu qazaf. Qazaf adalah menuduh zina. Menuduh zina itu terbagi menjadi dua, menuduh zina dengan hukuman had dan menuduh selain zina dengan hukuman takzir. Dan di sini unsur-unsur qazaf itu ada lagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu menuduh zina atau mengingkari nasab, yang kedua itu orang yang dituduh itu muhsan, yang ketiga itu ada itikad jahat. Dan lalu alat bukti qazaf itu ada 3. Yang pertama itu persaksian, yang ketiga itu pengakuan, yang ketiga itu ada sumpah. Dasar hukumnya apa? Quran surah An-Nur ayat 4. Yang terakhir itu materi kita itu terdapat pada pencurian. Pencurian adalah mengambil barang yang bukan hak miliknya. Pencurian di sini atau sarikoh itu unsur-unsurnya itu ada, yang pertama itu secara diam-diam, lalu yang diambilnya itu harta, yang ketiga itu milik orang lain, dan ada itikad tidak baik. Dan alat buktinya ada apa aja? Saksi, pengakuan, sumpah, dan qarinah. Dan dasar hukumnya itu terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 38. Dan di sini hukuman bagi pelaku pencurian itu adalah ada potong tangan dan potong pergelangan tangan, teman-teman. Itu saja penyampaian materi dari saya. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.